Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Roma Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang kebutuhan istirahat tidur ya Pak. Baik. Pertamanya, kondisi Bapak sekarang gimana ya Pak? Kondisi sekarang sulit tidur, sering merasakan nyeri. Oh, ya baik Pak. Sekarang saya akan memberikan pemkes tentang kebutuhan istirahat tidur yang Bapak alami ya Pak, yaitu sulit tidur ya Pak. Baik. Ini ada medianya, leaflet Pak. Saya minta waktu 10-15 menit untuk menjelaskannya Pak. Baik. Ini sambil dibuka aja Pak. Saya akan menjelaskan tentang isinya ya Pak. Yang pertama, pengertiannya, istirahat adalah keadaan di mana seorang bersantai atau menyerahkan diri hal apapun yang membosankan atau menjengkelkan. Tidur adalah suatu keadaan penuh ketenangan tanpa kegiatan apapun. Di sini juga ada tujuan dan manfaatnya Pak dari istirahat tidurnya, yaitu yang pertama untuk mempertahankan kehidupannya, yang kedua menjaga keseimbangan mental, emosional, kesehatan, dan mengurangi stres. Ketiga, meningkatkan kapasitas memori. Yang keempat, memperpanjang hidup kita di dunia. Yang kelima, membuat kualitas hidup lebih baik. Yang keenam, mencegah peradangan. Yang ketujuh, meningkatkan kreativitas. Kedelapan, meningkatkan prestasi akademik. Yang kesembilan, mengurangi stres. Yang terakhir, menstabilisasi emosi. Lalu ada poin dampaknya Pak untuk mengurangi kurang istirahat tidur, yaitu yang pertama gangguan kemampuan belajar, yang kedua kecelakaan lalu lintas, yang ketiga depresi, yang keempat penampilan kulit yang buruk, yang kelima menghambat pertumbuhan, yang keenam ingatan yang buruk, yang ketujuh mudah marah, emosi tidak stabil, yang kedelapan tekanan darah tinggi, hipertensi, yang kesembilan kekebalan tubuh rendah, yang kesepuluh penyakit jantung. Baik Pak. Baik. Yang selanjutnya cara pencegahannya Pak, cara meningkatkan kualitas tidur. Yang satu, membersihkan diri sebelum tidur, hand hygiene atau cuci tangan, atau membersihkan tempat tidur supaya bersih ya Pak sebelum tidur itu. Baik. Yang kedua, apabila tidur siang batasi sampai 20 menit. Yang ketiga, gunakan alat bantu tidur misalnya air hangat untuk mandi dan bahan bacaan. Yang keempat, biasakan untuk konsisten dengan waktu untuk bangun dan istirahat. Yang kelima, hindari makanan yang mengandung kafein, misalnya teh, coklat, kopi saat siang dan sore hari. Yang keenam, upayakan konsumsi makanan yang kaya trip atau susu kentang menjelang tidur. Yang ketujuh, apabila terbangun karena nyeri, dapat diatasi dengan dua cara, yaitu teknik distraksi, yaitu dengan mendengarkan musik, membaca buku atau majalah, mengeluh bersama orang tua atau saudara memberi kegiatan. Yang kedua caranya yaitu teknik relaksasi napas dalam ya Pak. Yang kedelapan, yang tadi tinggikan kepala tempat tidur atau berikan bantal tambahan sesuai keinginan. Itu barangkali ya Pak isi dari media leafletnya, bisa dihafal atau dibaca-baca kalau lagi santai, lagi gak ada kegiatan atau apapun ya Pak, bisa dibaca-baca di rumah. Mungkin segitu aja ya Pak dari saya, semoga bermanfaat. Baik. Supaya tidurnya sekarang bisa normal lagi seperti biasa ya Pak. Amin. Terima kasih. Sekian dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.